Saudara penonton, saya sekarang berada di depan rumah Bapak Aloysius Dimatubun. Dan pemirsa bisa melihat di belakang saya para demonstran atau simpatisan dari Bapak Romanus Baraka. Baik Bapak dan Ibu, kita semua dengan tenang. Saya ulangi ya, Bapak Ibu pendemo, hati kita boleh panas, kita boleh emosi, tapi tidak boleh anarkis. Saya ulangi, hati kita boleh panas, kita boleh emosi, tapi tidak boleh anarkis. Mereka dengan niat baik untuk datang ke depan rumah Bapak Aloysius Dimatubun. Dengan mereka sudah siapkan sebuah catatan penting, dan ini mereka akan bacakan bagaimana perjuangan nenek moyang atau orang tua dari Maluku yang membawa Injil dan pendidikan masuk di negeri ini. Dan kita mendengarkan sebuah ingatan kolektif yang akan dibacakan langsung oleh simpatisan dari Bapak Romanus Baraka. Kita ikuti. Membawa peradaban leluhur Maluku Tenggara. Dahulu nama pulau ini dikenal dengan nama Pulau Tak Dikenal. Tetapi dengan perkasaanmu, nama pulau ini kemudian dikenal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Inilah catatan penting yang kita harus ingat, dan bagaimana para pejuang misionaris dari tanah Maluku membawa Injil dan membawa pendidikan masuk di sini, sehingga nama Malin Animal terkenal di berbagai dunia. Dan kita lihat hari ini masyarakat simpatisan suku Mari menyampaikan dalam sebuah catatan penting yang kita sama-sama bisa ingat bersama-sama dan saling mengingatkan anak kelahiran bahkan anak Mari. Nama Malin Hanim dikenal di berbagai belahan dunia. Nama yang tersulut itu adalah nama yang damai itu kini telah menjadi berkah bagi banyak orang. Namun karena kesalahan manusia, kini nama itu perlahan pudar. Ini menjadi ingatan kolektif khusus di depan rumah Bapak Aloysius Dimatubun. Bagaimana orang tua pejuang dari Bapak Aloysius Dimatubun. Dan ini menjadi ingatan bagi Bapak Aloysius Dimatubun. Bagaimana komentar dari para simpatisan dari Bapak Romanus Baraka dan lebih khusus orang Malin di atas tanah ini? Wahai sang pembawa peradaban atau pelita, di manakah itu berada? Apakah kehendakmu ataukah ini tujuan engkau hadir di bumi tercinta Animail? Lalu dalam mimpiku ada leluhur berbisik aku dengan sebuah bisikan halus bagaikan bunyi ombak dari kejauhan. Aku tidak pernah menginginkan itu. Tetapi semua itu hanya keserakan belaka. Sehingga ini juga menjadi ingatan bersama kepada seluruh masyarakat Malin Animal dan anak kelahiran serta anak cucu pejuang misionaris. Khususnya kepada saudara kita Aloysius Dimatubun dan rerumputan yang bertebar di negeri ini atau di halamanmu, dedaunan yang masih melambaikan menunggu hembusan angin timur, ya, bahwa keberadaban leluhurmu membawa suara hati Yesus kepada kami, bukan membawa untuk mengadu domba kami orang Mari. Ada di sini, hari ini telah tercatat di atas tanah ini. Momen ini akan diingat oleh kita semua bahwa kita berdemo di depan rumah Bapak Alo. Kenapa harus ke Alo Dimatubun? Karena ini ada salah satu mata rantai yang dibangun untuk mengganggu proses pembangunan yang berjalan. Kenapa saya katakan proses pembangunan? Karena yang diganggu adalah saudara Romanus Baraka MT yang terpilih secara aklamasi oleh masyarakat Merauke menjadi Bupati Kabupaten Merauke dan sudah dilantik. Biarkanlah proses pembangunan itu berjalan sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat kita. Bukan hanya masyarakat Kimam, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang lagi menunggu kapan APBD itu bisa bergerak dengan baik. Karena apa yang dirasakan oleh masyarakat
seluruh pejabat bahkan pegawai negeri Merauke merasakan hal yang sama. Dengan tidak berjalannya APBD dengan baik, dia memberikan dampak ekonomi yang sangat berat bagi masyarakat. Karena proses yang dilakukan oleh saudara Alo, di mana kami melihat bahwa sebenarnya saudara Alo sebagai salah satu tim Paromanus di periode pertama dan maju kedua kali, saya beliau tahu bahwa proses itu sebenarnya tidak ada persoalan. Tapi kenapa proses itu dibuat-buat? Tujuannya apa seperti itu? Karena kita menilai dia telah memberikan pernyataan, tulisan dan perkataan yang mengganggu rasa keadilan untuk kita semua. Hari ini momentum ini akan diingat. Orang pintar bilang dari momentum menjadi monumen, dari peristiwa yang akan selalu diingat. Oleh karena itu ingatlah kata-kata kami, jangan mengulangi, tapi mari buka hati untuk kita berdialog. Kebun inilah kamu orang ibu kebun. Kamu kalau menabur kebun ini, kasih pupuk, mau kita tumbuh subur. Siapa suruh kamu ke kebun ini? Harus bertanggung jawab atas kebun ini. Bukan berarti kamu harus memiliki ibaratmu seperti Tuhan Yesus kata, Tete Manis katakan di Tanah Eden, segala sesuatu kalian boleh ambil, hanya pohon kehidupan tidak boleh. Ketika leluhur Adam ambil, diusir keluar dari Taman Eden. Oleh sebab itu, kenapa kita harus ke sana? Kita hanya menyampaikan sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa Pak Alo, engkau adalah saudara kami, orang tuamu adalah menjadi perintis bagi kami. Seharusnya Pak Alo ada bersama dengan kami, bukan balik menyerang kami. Karena orang tuamu adalah perintis pembangunan bagi kami. Janganlah engkau membunuh tujuan yang telah dirintis oleh orang tuamu. Kemudian dikaitkan dengan saudara Paskalis. Kenapa saudara Paskalis menjadi alat, menjadi suara untuk menyampaikan itu? Apa motif dibalik itu? Apa ingin membuat supaya Merauke ini tidak tenang? Atau ingin membuat Merauke ini menjadi zona yang betul-betul tidak tenang bagi masyarakat Merauke? Karena dari sisi proses yang kita amati, Paromanus ini sudah pernah menjadi bupati dan maju lagi tidak jadi, kemudian maju terpilih. Kenapa setelah dalam perjalanan diikuti dengan persoalan yang sama? Karena pada saat pendaftaran lalu, Pak Alo sendiri juga menjadi tim yang mengantarkan berkas itu. Nah, di tengah perjalanan terjadi perubahan. Tujuan kita pertama ke Paskalis Simadawa sebagai saudara, yang mana kita melihat bahwa saudara kita ini selalu diperalat, digunakan sebagai alat menjadi corong tanpa berpikir sebab akibatnya. Untuk itu sebagai saudara kami datang untuk menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara Paskalis Simadawa bersama dengan kelompoknya itu tidak mengatasnamakan kami orang Kimam secara keseluruhan dan orang Marin secara keseluruhannya. Jadi tidak boleh mengatasnamakan, karena kelompok ini juga tidak bisa mengatasnamakan masyarakat Bamul secara keseluruhan, karena ini kelompok kecil saja yang selalu mengatasnamakan. Nah, itu kita datang ke sana sebagai saudara dari sisi budaya. Kita pergi untuk memperingatkan bahwa dengan cara seperti ini saudara tidak akan pernah hidup tenang. Saudara harus bisa bekerja, karena dengan kerjalah hidup Anda akan tenang. Nah, kemudian kami menuju kepada pihak kepolisian untuk memberikan penguatan kepada pihak kepolisian bahwa proses balik yang telah dilaporkan oleh Pak Romanus terkait dengan gugatan balik yang telah diterima oleh pihak kepolisian itu bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu saja tujuannya. Hukum bukan menuntut rasa. Setuju ya? Setuju. Kami memberikan dukungan kepada Bapak Kapolres, penegak hukum, bekerja secara profesional. Kita percaya itu. Kita warga negara Indonesia. Jangan hukum ditegakkan dengan mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok.
Hukum harus ditegakkan secara profesional. Kalau ditegakkan secara profesional, disitulah adil untuk semua. Begitu ya saudara-saudara. Kita mendukung polisi, kita mendukung pemerintahan. Rakyat sedang susah. Pemerintah jangan hadir untuk menambah susah rakyat. Para intelektual penyelenggara pemerintah jangan menambah susah rakyat. Rakyat sedang susah dilanda pandemi COVID ini. Mari kita semua tenangkan diri. Jangan bawa masalah, jangan berperan seperti pegadaian. Mau menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak betul. Jangan mengikuti pepatah kuno. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kita percaya kepada polisi, kepada itu. Hari ini kita datang sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Merauke. Bapak polisi, kamu kerja menurut hukum, jangan menurut perasaan. Begitu. Mungkin karena ada ipar kah? Aku bilang ipar-ipar, itu tidak boleh. Keadilan itu milik rakyat. Polisi dan penegak hukum menyelenggarakan itu. Setuju ya? Kami ini percaya, kami sepakat, kami akan emosi, tapi kami tidak akan anarkis. Ini negeri kita butuh kedamaian. Orang lain yang di luar, tolong dengar. Hitam kulit keriting rambut, bukan penghinaan, tapi itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan mau merendahkan martabat ini, karena sesungguhnya Bapak leluhurmu yang datang membawakan kami dari gelap ke terang. Tolong hargai kami. Hentikan sikap, ucapan, tindakan, perbuatan provokatif. Bapak bicara di media, kita semua sekolah barang itu, kita lihat, kita sayang. Bapak ini bicara hukum, tapi bagaimana bisa? Bapak Kapolres kan tahu seperti itu. Mohon perhatian, saudara. Sidik, lidik, mindik tentang kasus ini yang dilaporkan sudah kita lakukan sebagai kepolisian. Sudah kita urut, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Setelah kita mendapat jawaban yang pasti dan tepat, kita harus hentikan kasus ini. Namanya SP3. Sudah selesai. Pak itu betul, sarjana, tidak main-main itu debatnya. Kenapa dia menjadi Ketemu punya pemimpin ini betul sudah, hanya beliau mengalah. Beliau melihat ada polisi di sini, ada ketora. Iya. Betul. Ketong sudah lakukan tugas. Dia kalau ada ketumpung masyarakat yang bikin laporan kurangin, ketong juga sudah nasihat. Iya. Tapi kalau dia masih gila, ya mudah-mudahan dia sadar pelan-pelan juga. Beta sularang Pak Tua. Dengar ketorang, ketong polisi itu. Nah, kamu mau dengar siapa? Ketong polisi semua di sini. Tidak satu hari kita lakukan ini. Oke? Beta senang, beta sayang ali dong semua. Berjalan baik-baik sampai tujuan kemong selesai. Jangan buku lempar. Yo.